أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد يا معشر المسلمين والmuslimat jamaah Masjid As-Salam, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, semoga semua senantiasa mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di tempat yang semoga diberi berkah ini, dan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama kita duduk bermajelis, mendengarkan, memperhatikan dan serta mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran yang akan kita bacakan bersama. Dan ini mudah-mudahan karena Allah inginkan kebaikan untuk kita semuanya. Salawat serta salam mari kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan, melanjutkan apa yang telah kita bahas dari tafsir untuk surat Asy-Syams. Masih tentang ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh telah beruntung orang-orang yang menyucikannya, yakni menyucikan jiwanya. Asy-Syams ayat ke-9. Di pertemuan yang telah lalu telah kita sampaikan bahwa ayat ini adalah ayat sebagai motivasi untuk kita agar senantiasa memperhatikan kondisi jiwa kita, kondisi hati kita. Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan keberuntungan, kebaikan dan keberuntungan bila datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya adalah keberuntungan dunia dan pasti di akhirat. Ayat ini Allah jelaskan orang yang menyucikan jiwanya akan beruntung, akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Maka hadirin yang saya muliakan, tidakkah kita membenarkan firman Allah ini dengan kita berusaha agar senantiasa menyucikan jiwa kita? Dan di pertemuan yang lalu juga telah kita tegaskan bahwa ayat ini menyebut tentang orang yang berusaha menyucikan jiwanya. Ayat ini bukan berbicara tentang orang yang telah suci jiwanya, bukan. Tapi ayat ini menyebut tentang orang yang berusaha menyucikan jiwanya. Karena tidaklah ada seorang pun kecuali pasti memiliki kekeliruan, kesalahan, dan perkara-perkara yang menjadi sebab kotornya jiwanya dari berbagai perbuatan dosa dan kesalahan.
Tapi tatkala dia berusaha untuk menyucikan jiwanya dari dampak buruk perbuatan dosa, maka inilah yang diinginkan oleh ayat. Beruntunglah dia. Sehingga ayat ini sekali lagi adalah ayat yang menyebut tentang dia yang berusaha menyucikan jiwanya. Bukan siapa yang paling suci jiwanya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Baik, ini yang telah kita jelaskan dan kita telah juga memasuki penjelasan tentang 10 kaidah ya, dalam upaya untuk menyucikan jiwa. Pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting sekali untuk kita ketahui, untuk kita perhatikan. Karena menjadi bekal untuk kita bisa menyucikan jiwa kita. Sekali lagi, untuk bekal agar kita menyucikan jiwa kita. Karena kita tidak akan pernah bisa menyucikan jiwa kita tanpa pertolongan dari Allah yang paling pertama, kemudian dengan adanya usaha. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan ingatlah selalu akan pentingnya jiwa yang sehat, jiwa yang selamat itu. Itu yang kita upayakan. Betapa pentingnya jiwa yang suci, jiwa yang selamat, jiwa yang sehat itu, rohani. Ini tentang rohani. Ini tentang hati. Di dalam Al-Quran, ini saya kembali menjelaskan untuk kita termotivasi agar betul-betul memperhatikan kondisi jiwa, rohani, hati kita. Dibandingkan kita lebih memperhatikan kondisi fisik kita. Ingat, satu ayat dalam Al-Quran, dari sekian banyak ribuan ayat dalam Al-Quran, ada satu ayat yang di situ Allah menyebutkan kunci keselamatan kelak di akhirat, dan ini terkait dengan jiwa, hati. Ingat ayat itu. Allah menyebut kunci keselamatan kelak di negeri akhirat, yang tidak ada pilihan kecuali dua, surga atau neraka, kenikmatan abadi atau azab yang abadi. Ayat itu ada di surat Asy-Syu'ara 89, 88 dan 89. Asy-Syu'ara 88, 89. Kunci keselamatan kelak di akhirat. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari itu nanti tidak ada lagi gunanya harta benda kalian yang selama ini telah kalian mati-matian mengumpulkannya, mendapatkannya, mengejarnya, menumpuknya. Nggak ada gunanya lagi di hari itu. Dan tidak pula ada gunanya banun, anak keturunan yang kalian bangga-banggakan, yang kalian sukai, senangi. Tidak ada gunanya di hari itu. Tidak ada gunanya semua itu ketika di hari kemudian, ketika menghadap Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali dia yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, yang selamat, yang suci. Maka jamaah, ayat ini kunci keselamatan kelak di akhirat. Ya. Dan ini adalah peringatan untuk kita semua. Ya, karena ini berbicara tentang kematian. Kalau kita berbicara kematian, maka itu bukanlah berbicara tentang mereka yang telah uzur, mereka yang telah sepuh, mereka yang telah lanjut usianya,
bapak-bapak kita, orang tua kita. Bukan tentang mereka kalau kita bicara kematian. Tapi kalau kita berbicara kematian, maka sesungguhnya itulah berbicara tentang diri kita masing-masing. Karena kematian adalah tentang kita. Tidak menutup kemungkinan kita yang lebih muda mendahului mereka yang lebih tua. Kita yang sehat mendahului dia yang sakit. Kita yang berjalan mendahului dia yang berbaring. Maka kalau kita berbicara tentang kematian, ini berbicara tentang kita semua. Jangan diarahkan ke siapa-siapa, tapi arahkan kepada kita. Maka untuk selamat, kalau kita sudah meninggal dan akan menghadap Allah, hati yang bersih, jiwa yang selamat, hati yang suci. Ingat ini hadirin, ini pesan dari Allah. Pesan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada gunanya selama ini yang kita kumpulkan pangkat, jabatan, harta benda, nggak akan ada gunanya. Nggak akan bisa menyelamatkan kita. Kecuali kalau memang dimanfaatkan untuk kebaikan. Nah, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Saya ingin mengingatkan kita semua agar lagi-lagi memperhatikan kondisi rohani kita, jiwa kita. Kita kadang melihat adanya orang yang baik, pandangan kita hanya fokus kepada lahiriahnya, amalan baiknya. Kita kadang melihat orang yang berbuat buruk, kadang pandangan kita hanya terbatas kepada lahiriahnya saja. Kita tidak melihat kondisi hati. Bahwa kondisi hati atau kondisi jiwa yang menentukan dengan izin Allah, yang menjadi sebab orang bisa berbuat baik, yang menjadi sebab orang berbuat jahat dan buruk. Adanya orang yang tidak mengenal aturan-aturan Allah, mana yang haram, mana yang halal, itu karena kotornya jiwanya. Adanya orang yang mudah tunduk dan menghambakan diri kepada Allah, bersihnya hatinya. Adanya orang yang senantiasa dikotori dengan hasad dirinya. Suka sekali menjelek-jelekkan yang lain, mencari aib yang lain. Jiwanya yang kotor. Kadang kita lupa melihat itu hadirin. Masyarakat kita atau bahkan kita lebih intens, lebih konsentrasi dan fokus memperhatikan kondisi fisik kita agar jangan sampai kena penyakit. Hati-hati banget kalau makan, jangan sampai salah makan. Ini makanan mengandung kolesterol atau enggak ya? Betul-betul selektif makanan. Jangan sampai makanan yang membuat nanti darah naik. Betul-betul selektif. Betul-betul diusahakan olahraga tiap pagi. Gerakan diperhatikan langkahnya, betul-betul memperhatikan hal-hal yang menjadi sebab fisiknya sehat. Pertanyaan saya, apakah segitunya usaha kita untuk memperhatikan kondisi jiwa kita supaya sehat? Jawabannya kadang tidak. Atau memang tidak? Tidak? Iya atau tidak? Tidak. Maka 10 pembahasan yang akan kita bahas penting sekali. Ibarat tentang kesehatan fisik, maka 10 yang akan kita bahas ini adalah kiat-kiat bagaimana badan sehat. Yang kita sangat semangat memperhatikannya. Jangan lupa hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Para ulama menjelaskan, jiwa yang sehat, hati yang bersih, itu pasti akan menjadi sebab pemiliknya menjadi baik. Tapi tidak sebaliknya. Fisik yang sehat, ya, fisik yang kuat, yang fit, itu belum tentu menjadi sebab hatinya sehat, hatinya baik. Bahkan justru kadang
menjadi sebab pemiliknya menjadi orang yang sangat jahat. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka bagaimana kondisi jiwa itu lebih layak untuk kita selalu perhatikan. Ada satu doa. Ya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Baik, kita masuk ke pembahasan 10 itu. Kita telah sampai poin berapa Pak Yuda? Mungkin bisa bantu? Kedua. Poin kedua ya. Yang pertama apa? Masih ingat? Menjaga ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah terjatuh dalam perbuatan kesyirikan, karena itulah pangkal segala keburukan, termasuk jahat rusaknya hati. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dia. Kaidah kedua. Ya. Sebagai kiat untuk menyucikan jiwa. Saya tanya dulu nih Bapak-bapak, kita punya keinginan nggak sih agar punya jiwa yang sehat dan selamat? Pengen nggak? Pengen nggak? Pengen tidak? Loyo jawabannya. Ya. Maka mari kita perhatikan dengan baik. Baik, ya semoga semua memiliki keinginan yang besar akan hal ini. Kalau saya pribadi sangat ingin. Ya. Kaidah yang kedua adalah memperbanyak doa kepada Allah. Ya. Memperbanyak doa kepada Allah agar diberikan jiwa yang sehat, jiwa yang suci. Ya. Doa itu hadirin adalah senjata. Doa itu hadirin adalah wasilah untuk kita sampai kepada Allah Taala. Maka penting sekali untuk kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam, ad-du'a miftahu kulli khair. Doa itu kunci segala kebaikan. Maka perbanyaklah berdoa. Karena Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan untuk kalian. Firman Allah ini sebenarnya kata para ulama adalah jawaban langsung dari Allah. Bila Allah memberi ilham kepada seorang hamba untuk dia berdoa, maka itu pertanda Allah mengabulkan doanya. Karena bila Allah mengilhamkan seorang hamba untuk tidak berdoa, itu bukti Allah tidak menginginkan kebaikan darinya. Maka perbanyak doa dalam segala hal, dan termasuk yang kita bahas untuk meminta kepada Allah agar diberikan, dikaruniai jiwa yang selamat, yang suci. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas doanya Rasulullah. Pak Yuda saya ingat banget mencatatnya waktu itu. Sudah hafal Pak Yuda? Bukan. Oh, boleh? Panjang doanya ya, Masya Allah. Panjang doanya. Ya, kalau dari sepanjang doa itu mau ngambil terkait dengan spesifik masalah jiwa, ambillah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Situ aja. Garis bawahi itu aja. Saya ulangi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berilah diriku ketakwaan, sucikanlah jiwaku, karena engkaulah sebaik-baik zat yang menyucikannya, engkaulah yang menguasai dan menjaganya. Kepanjangan, kata Pak Yuda. Oke, saya kasih yang pendek. Ya, kalau ini tambahan dari saya, doa yang lain dari Nabi SAW. Nabi itu berdoa, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Pendek banget.
Ini doa Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i dan disebut dalam As-Sahihah nomor 2328. Hadis yang sahih. Doanya pendek. Kalau tadi nggak bisa dihafal karena kepanjangan, maka doa ini jangan sampai bilang kepanjangan lagi, kebangetan. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ini sangat relate dengan ayat yang kita bahas di surah Asy-Syams. Ya. Silakan dicatat. Mau catatnya bahasa Indonesia terserah, enggak masalah. Yang penting dibaca. Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya. Mau saliman boleh, mau salima boleh. Itu cara membaca saja. Kalau mau dibaca salima 2 harakat sebagai mad iwad, ya, bacaan yang dihentikan. Kalau saliman itu dibaca dengan jahar, tidak masalah juga. Hadis ini, doa ini adalah doa Nabi yang dipanjatkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i. Ini doa Nabi. Dan yang paling afdol kalau kita berdoa, yang paling afdol bukan berarti tidak boleh selainnya. Yang afdol itulah doa dengan lafaz-lafaz yang warid, yang ada dari Al-Quran, yang ada dari hadis. Itu lebih afdol dalam berdoa. Kenapa? Karena doa seperti itu adalah doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi. Maka harapan qabul mustajab lebih besar. Allahumma inni as'aluka qalban salima. Perbanyak hadirin doa ini. Ya, ini yang sangat terkait hubungannya dengan pembahasan kita dan juga terkait dengan ayat di surah Asy-Syu'ara tadi 8889. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak selamat, tidak ada gunanya lagi harta benda dan anak keturunan kecuali dia yang menghadap Allah dengan hati yang salim. Ini dia. Rasulullah meminta, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Pendek sekali. Semoga bisa dihafal. Bisa dihafal semua jemaah? Insyaallah. Nanti di store ya. Kalau nggak bisa hafal apa hukumannya? Nggak boleh pulang sampai subuh. Gimana Pak Yuda? Setuju? Baik. Maka ini kaidah yang kedua, memperbanyak doa kepada Allah. Ya. Dan berdoa kepada Allah itu bukti ketergantungan kita kepada Allah. Bukti penyandaran diri kita kepada Allah. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bersandar kepada diri kita sendiri, ya, atau hanya percaya penuh dengan diri kita sendiri, apalagi selain diri kita, dari orang-orang dan hal-hal selain kita, karena itu akan menyebabkan kepada kesyirikan, termasuk dalam masalah peribadahan. Ya, hendaknya kita senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga doa yang sering kita dengar Nabi memanjatkannya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai engkau yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Maka ini bukti bahwa Rasulullah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa minta kepada Allah agar diberikan hati yang bersih, hati yang selamat. Kaidah yang ketiga hadirin. Dari kiat-kiat untuk menyucikan jiwa. Senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, membacanya, mentadaburinya, mendengarkannya. Al-Quran. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ya. Karena Al-Quran, kata para ulama, adalah sarana yang terbesar untuk menyucikan jiwa. Al-Quran adalah kitab suci
yang sesungguhnya untuk menyucikan jiwa. Maka barang siapa yang menginginkan kesucian jiwa, hendaknya dia cari di Al-Quran. Ini pesan-pesan yang luar biasa, yang kalau kita lihat ke dunia luar sana, maka sedikit sekali orang-orang menyadari, jangankan non-muslim, muslim pun jarang yang menyadari bahwa untuk menyucikan jiwa itu kembali ke Al-Quran. Tapi sekian banyak kiat, tip dan trik yang dicari dari tuntunan-tuntunan orang, dari sisi psikologis lah, ya, dan seterusnya. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "Dhaminallahu liman ittaba'al Qur'an alla yadilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah." Ya. Tsumma tala faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, Allah telah menjamin bagi orang yang senantiasa mengikuti Al-Qur'an bahwa dia tidak akan tersesat selama di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Lalu Ibnu Abbas membaca ayat yang artinya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Toha ayat 123. Dan juga karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus ayat 57, Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, ini saya kemarin lihat ada postingan ya. Ada ucapan menerjemahkan Al-Qur'an dijadikan bahan candaan. Wahai orang-orang yang beriman, tidak wahai. Itu gimana gitu? Pernah dengar? Kurang lebih seperti itu. Itu pelecehan. Itu istihza. Ingat istihza? Apa istihza? Pelecehan terhadap agama. Ya. Ayat Al-Quran dijadikan bahan candaan, itu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berfirman, wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian sebuah mau'izah, pesan-pesan agung dari Tuhan kalian, wa syifa, dan bisa menjadi penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yunus 57. Maka di sini jelas Allah mengatakan bahwa hati bila ingin sehat, Al-Quran obatnya. Ya. Oleh karenanya lah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Al-Qur'anu huwa shifaa at-tam min jami'il adwa al-qalbiyah wal badaniyah wa adawa'id dunya wal akhirah. Kata Imam Ibnu Qayyim, Al-Qur'an adalah obat yang paling sempurna untuk seluruh penyakit hati dan jasmani. Ya, serta untuk penyakit dunia dan akhirat. Imam Ibnu Qayyim menyebut ini dalam Zadul Ma'ad jilid keempat halaman 119. Saya pernah begini, ini pengalaman pribadi. Ada yang mengeluh, ya, terganggu akalnya, ya, kegilaan. Maka saya suruh ruqyah saja dengan Al-Quran. Lalu ada seorang ustaz mengatakan, ini bukan penyakit rohani. Ya, ini bukan penyakit rohani, tidak bisa pakai ruqyah. Maka inilah pandangan yang salah besar. Al-Quran adalah penyembuh untuk segala penyakit. Persoalannya adalah sejauh mana keyakinan kita akan hal itu. Itu soalnya. Sejauh mana, sebesar apa kekuatan kita untuk meyakini hal ini, itu persoalannya kita. Imam Ibnu Qayyim sendiri, beliau pernah bercerita. Beliau pernah disengat binatang buas, semisal kalajengking. Maka beliau meruqyah dirinya sendiri pada bagian yang sakit itu dengan membaca Al-Fatihah. Berulang-ulang, tidak sekali dua kali, berulang-ulang. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala tidak ada pengaruh pada diri beliau akan bisa dan racun binatang buas itu.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gurunya beliau, suatu hari pernah disengat binatang buas. Maka beliau mengatakan, ini barangkali akibat dari aku lupa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an dan yang semisalnya. Maka para ulama memahami bahwa Al-Qur'an itu memiliki pengaruh yang positif, bukan hanya terkait dengan rohani, tapi untuk jasmani, lahiriah, memiliki manfaat. Hanya sekali lagi persoalan kita adalah kurangnya keimanan, bahkan kurangnya daya kuat dan kemampuan kita untuk meyakini akan hal ini. Ya. Maka hadirin yang saya hormati, kalau kita ingin mewujudkan, menerapkan hal ini, permantap keyakinan dulu. Bisa dipahami? Perkuat keyakinan Anda dulu. Bagaimana caranya? Sering-sering baca Al-Quran, sering-sering tadabbur Al-Quran, sering-sering pahami Al-Quran. Perbanyak itu. Bagaimana kita mau mengharapkan pengaruh baik dari Al-Quran? Interaksi saja kita jarang. Jangankan tadabbur, membaca saja jarang. Kalau sholat mau ya sholat yang paling pendek kalau bisa. Itu sebagai makmum loh. Makmum, bukan imam dia. Bukan sholat sendiri dia. Ketika jadi makmum, hatinya, harapannya, doanya apa? Mudah-mudahan imam bacaannya kulhu. Nah, mendengar Al-Quran aja nggak tahan lama. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, bagaimana kita mengharapkan kebaikan dari Al-Quran? Para ulama ada yang mengatakan, wallahi, hakikoh, betul-betul kenyataan yang menyakitkan. Keadaan kalian saat ini dengan perangkat-perangkat kalian yang kita kenal dengan HP, itu persis menggambarkan keadaan orang-orang salafus saleh terdahulu dengan Al-Quran. Kalian dengan HP kalian, perangkat kalian, yang selalu kalian bawa, yang selalu bersama kalian di setiap keadaan. Duduk, berdiri, berbaring, HP. Sebelum tidur, bangun tidur, HP. Tuh, ada yang ngomong. Kalau ulama salaf terdahulu Al-Quran. Begitulah ulama salaf terdahulu Al-Quran. Makanya berkah kehidupan mereka. Itulah yang Allah sebut di dalam surah Ali Imran sebagai ulul albab. Orang-orang yang memiliki akal dan jiwa yang bersih. Ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana, dan seterusnya ayat. Ulul albab itu kata Allah adalah orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Bukan orang-orang yang senantiasa melihat HP ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, ketika taklim, ketika dalam kamar mandi, ketika apa lagi? Apa lagi? Hah? Ayo sebutin. Makan. Evaluasi untuk kita semua. Ya. Kita mengharapkan jiwa yang bersih, jiwa yang suci. Kaidah yang ketiga yang kita bahas terkait dengan masalah ini. Ya. Bina interaksi dengan intens bersama Al-Quran. Bina interaksi dengan intens bersama Al-Quran. Ini saya yakin nih kebanyakan yang bersama kita saat ini adalah generasi-generasi udah cukup tua, saya yakin. Ya 80-an ke bawah lahirnya. Coba lihat dulu sebelum ada HP. Ya, luar biasa loh. Ya, kita lebih merasakan sesuatu yang betul-betul meresap di jiwa itu. Interaksi sesama kita, ibadah-ibadah itu. Ya kan? Lebih sering kita mendapatkan orang baca Quran di masjid, bapak-bapak baca Quran di masjid. Itulah hal-hal yang lebih sering kita dapatkan. Sekarang ya kita dapatkan juga, tapi tidak sesering dulu. Ya, karena orang lebih suka melihat apa?
HP daripada Al-Quran. HP-nya tahan dia buka semalam suntuk. Semalam suntuk. Dia bisa menghabiskan waktunya untuk melihat HP sekian jam dan untuk melihat Al-Quran semenit 2 menit nggak tahan. Ngantuk. Tuh Bapak. Ngantuk. Subhanallah. Ini keadaan kita. Ini pertanda rusak jiwa kita yang harus kita perbaiki. Harus kita perbaiki. Ya. Maka jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, ya, untuk menyucikan jiwa, binalah ya, hubungan yang intens bersama Al-Quran. Tapi yang diinginkan di sini adalah betul-betul membina hubungan dengan Al-Quran penuh makna. Ya. Bukan hanya membaca Quran, bukan hanya melantunkan Al-Quran, mendengar Al-Quran, tapi tidak mengambil makna. Tidak mengambil pelajaran, tidak mencoba untuk meresapi. Tidak akan bermanfaat untuk jiwa. Karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala pernah berkata, "Kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawazhan la yujawizuhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amal bihin." Dulu kalau ada di antara kami yang mempelajari 10 ayat Al-Quran, tidak akan berpindah ke ayat yang lainnya sampai dia betul-betul memahami makna dan mengamalkannya. Nah, itulah membuat para sahabat itu menjadi generasi yang penuh berkah. Karena mereka terhadap Al-Quran betul-betul memahaminya, betul-betul mencoba untuk mengamalkannya. Ya. Dan Rasulullah SAW telah mengabarkan memang kelak ada kaum yang membaca Al-Quran dan tidaklah melewati kecuali hanya sebatas tenggorokan mereka. Bacaan Al-Quran yang tidak memiliki makna, maka bukan itu yang diinginkan. Ustadz, kalau membaca Al-Quran itu bisa menyucikan jiwa, itu masih ada aja loh Ustaz yang membaca Quran, ahli Al-Quran, qari Al-Quran, habis baca Quran merokok Ustaz. Saya termasuk yang mengharamkan rokok ya. Di sini ada yang menghalalkan rokok? Ada yang menghalalkan rokok? Nggak ada ya? Sepakat kita? Sepakat ya? Kalau ada yang masih menghalalkan, ketahuilah rokok itu haram. Ya, saya tetap akan mengatakan rokok itu haram. Nah, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kalau kita melihat fenomena seperti itu, ada yang orang udah baca Quran Ustaz, udah korek dia, tapi masih begitu keadaannya. Ini dia yang kita bahas. Dia membaca Al-Quran tanpa makna. Hanya suara yang dia lantunkan. Hanya nada yang dia pertontonkan. Hanya bacaan yang dia tampilkan. Tapi dia tidak mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Maka nggak ada gunanya. Ya, jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ya. Sehingga sebagai kiat untuk menyucikan jiwa terkait dengan Al-Quran adalah ketika hubungan dengan Al-Quran itu adalah hubungan yang penuh dengan makna. Yaitu dengan membacanya, mencoba untuk memahami arti-artinya, mentadaburi makna-makna yang terkandung darinya. Ya. Kita baca Al-Quran, lalu membaca terjemah, itu sudah teranggap mencoba untuk tadabbur Al-Quran. Tapi itu bukanlah membatasi. Ingat ya, terjemah Al-Quran itu bukanlah pembatasan untuk makna Al-Quran. Kalau bicara tentang makna, maka Al-Quran itu maknanya luas tanpa batas. Sekali lagi, kalau kita bicara makna atau kandungan-kandungan yang terdapat dari ayat Al-Quran, maka kita membicarakan sesuatu yang tanpa batas. Nggak ada batasan. Dia bagaikan lautan tanpa tepian. Makanya kalau kita bicara tafsir, banyak tafsir itu. Banyak sekali. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir At-Tabari, ada tafsir As-Sa'di, ada tafsir, banyak banget tafsir. Dan beda-beda itu. Maka ketika kita membaca Al-Quran, lalu membaca terjemah, ya, jangan membatasi makna. Jangan katakan cuma itu maknanya. Enggak, luas maknanya. Ya. Sehingga kalau bisa memiliki tafsir Al-Quran, terjemah,
bagus, miliki itu. Tafsir Ibnu Katsir yang kita pelajari ini sudah ada terjemahnya itu. Miliki. Sesekali luangkan waktu baca tafsir. Ya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka inilah yang ketiga. Yang keempat, kaidah keempat dalam menyucikan jiwa. Yaitu dengan senantiasa menauladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjadikan Rasulullah sebagai panutan, teladan. Bahwa dalam upaya menyucikan jiwa, itu mesti ada parameter, mesti ada ukurannya, mesti ada contohnya, dan sebaik-baik contoh adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita bicara tentang jiwa, ini adalah materi yang menarik ya. Banyak yang suka membahas ini, tazkiyatun nufus. Dan banyak juga pemateri yang mengangkat masalah ini merujuk bukan kepada Rasulullah. Yang paling utamanya, kita bicara rujukan utama. Tapi senantiasa merujuk kepada orang-orang belakangan. Apakah lebih baik daripada Rasulullah SAW? Tentunya tidak. Maka ini yang keempat, senantiasa menauladani Rasulullah, menjadikan beliau sebagai panutan dan teladan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat pada Rasulullah bagi kalian adalah contoh yang baik. Baik, waktu sudah habis ya. 4 menit? Yang benar. Baik. Ya, ini kaidah yang keempat. Ya. Mengacu menauladani Rasulullah SAW. Perkara yang keempat ini hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan adalah upaya untuk kita agar kita memiliki ukuran. Ya, agar kita memiliki batasan-batasan untuk menyucikan jiwa itu bagaimana sih? Kalau tanpa tauladan, tanpa contoh, tanpa panutan, maka nanti ya dalam aplikasinya, dalam realisasinya cenderung rekayasa, ngada-ngada, bahkan bereksplorasi tanpa batas nanti. Kalau nggak ada panutan. Karena soal menyucikan jiwa, membersihkan batin, itu adalah permasalahan bukan hanya milik umat Islam. Di luar Islam juga memiliki materi itu. Betul tidak? Semua kalangan tahu dan membahas bagaimana menyucikan jiwa itu. Tapi ukurannya apa? Parameternya apa? Kalau bukan Rasulullah SAW yang menjadi ukuran utama, tauladan utama, maka itu semua adalah kebatilan. Ya. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, penting sekali untuk kita ingatkan masalah ini dalam permasalahan cara menyucikan jiwa. Karena kita semua harus sepakat bahwa jiwa yang paling suci sepanjang kehidupan manusia adalah jiwanya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah pilih beliau menjadi Rasulullah, menjadi utusan Allah. Kita semua tahu kisahnya bagaimana Nabi dibelah dadanya, dicuci hati beliau dengan air Zam-Zam. Itu betul-betul nyata. Dalam sejarah Rasulullah SAW itu didatangi oleh malaikat Jibril dan beberapa malaikat yang lain. Dilihat oleh anak-anak. Di waktu beliau masih anak-anak. Ketika beliau masih di fase menyusui ya dengan wanita yang bernama Halimah Sa'adiyah. Ya setelah menyusui, bukan menyusui lagi tapi sudah mulai besar. Tapi masih di bawah pengasuhan Halimah Sa'adiyah itu. Ketika bermain-main bersama anak-anak yang lainnya, ada 2 orang datang. Megang tangan Nabi kecil, dibawa ke sebuah tempat, dilihat oleh anak-anak yang lain. Dibelah dadanya. Anak-anak ketakutan mendatangi Halimah Sa'adiyah. Itu Muhammad dibelah dadanya. Betul-betul dibelah dadanya. Dicuci dengan air Zam-Zam. Dan itu nyata. Maka ini untuk mengatakan bahwa Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW adalah satu-satunya manusia yang jiwanya
paling suci. Allah taala bisawab, karena waktu membatasi, saya cukupkan sampai di sini ya. Poin kelima kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Baik, jazakumullah khairan. Ada pertanyaan? Satu dua mungkin dari hadirin? Tidak ada? Baik. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Hanya kepada Allah kita mohon ampunan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.